Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang percintaan, karena di balik cerita hati, ada mimpi, tanggung jawab, dan masa depan yang harus diperjuangkan. Ketika deadline karya tulis ilmiah semakin dekat, Hafiz justru mendapat masalah karena diputuskan oleh pacarnya. Tidak semua orang tahu cara bertahan dari tekanan itu. Namun terkadang, kegagalan dalam percintaan bukan akhir dari segalanya, karena selalu ada sahabat, pelajaran, dan kesempatan untuk bangkit kembali. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang seakan dia seorang tiada lain Putus. bukan Gila, baru kemarin habis berantem. Anjir. Tugas karya email belum selesai, sekarang ngajak putus. Gila. Udah mana gue gak ngerti cara bikin karya tulis gimana. Sekarang putus, kayak gak selesai masalahnya. Anjir. Itu Suci tuh, hai. Mau ke kelas juga? Iya, mau bareng yuk. Ayo. Hai. Di kelas belum tenang. Itu habis bukan sih? Iya. Aku banget. Iya kan? Kenapa ya? Teriak-teriak gitu. Sabar dia suka. Lu kenapa Hafiz? Ngomong dong kalau ada masalah. Pasti nih, kalau kayak gini pasti ada masalah. Cerita aja dong, kita kan temen. Habis putus gua. Sumpah. Gimana bisa? Tugas karya email gue juga belum lagi. Pantes muka lu kusut banget. Udah, jangan dipendam sendiri. Aku tahu nih siapa yang bisa bantu kau. Hah? Siapa? Ikut kita. Ini si Hafiz stres gara-gara KTI. Kalian tahu nggak orang yang bisa bantu buat KTI-nya Hafiz? Kalau KTI, Aurel dan Mardia yang paling jago. Kenalin dong. Yuk. Itu mereka. Oh iya. Iya. Hai guys. Hai. Ada apa sih? Rame, ada apa? Ini teman-teman aku mau minta ajarin buat KTI. Oh, aku kira ada apa? Aku kira mau bagi-bagi bansos. Oh iya, aku kira ada masalah besar. Iya, gua yang galau. Habis putus gue tadi. Terus habis putus, gue malah lupa kalau udah tugas. Kalian bisa bantu gua? Bisa kok, bisa. Gampang kok, aman. Kami tinggal dulu ya, Fis. Iya, Semangat belajarnya, jangan galau. Nah, hal yang pertama kamu lakukan untuk menulis karya tulis ilmiah itu yang pertama menentukan judul atau topik yang akan kamu bahas. Nah, menentukan tema yang akan dibahas dalam penelitian. Topiknya itu sebaiknya menarik dan jelas dan mudah dicari sumbernya agar nanti pembaca kamu itu paham dan bisa lebih paham untuk memahami karya tulis ilmiah kamu ini. Nah, yang kedua itu membuat rumusan masalah. Di sini kamu tulis semua pertanyaan yang akan dijawab dan dibahas dalam penelitian itu agar penelitian itu ada lebih terarah gitu. Nah, setelah kamu buat rumusan masalah, kamu tentukan tujuan penelitiannya. Kenapa menentukan tujuan penelitian? Agar apa yang hasil yang kamu dapat dari rumusan masalah itu dapat tercapai. Jadi karya tulis ilmiah kamu itu nggak sia-sia. Nah, setelah tujuan penelitian, kamu cari landasan teorinya. Kumpulkan teori dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah sebagai dasar pendukung penelitian itu. Nah, setelah kamu mencari landasan teorinya, kamu menentukan metode penelitiannya. Metode penelitian ini ada 2. Bisa kamu menentukan cara memperoleh data seperti observasi, wawancara,
angket studi pustaka. Nanti dari majalah dan penelitian itu kamu bisa mencari hasilnya itu bagaimana dan mencapai tujuan. Nah, terus selanjutnya mengumpulkan data. Kamu bisa ngambil informasi atau data yang dibutuhkan sesuai metode tadi yang kamu ambil. Metode penelitiannya apa yang digunakan? Nah, setelah kamu mengumpulkan data, kamu analisis data dulu dong. Setelah kamu mengumpulkan itu kan nggak mungkin langsung masukin. Analisis dulu mana yang benar dan jelaskan data-data tersebut agar mencapai semua rumusan-rumusan masalah yang kamu ketemukan dan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Nah, selanjutnya, kamu kan udah dapat landasan teorinya, terus datanya, terus udah dianalisis. Nah, sekarang kamu buat kesimpulan dari apa yang kamu dapat tadi, agar saran yang berkaitan itu tercapai. Nah, setelah semua terpenuhi, kamu susun daftar pustaka. Tadi kan kamu udah nentuin dari mana landasan teorinya, dari buku, jurnal, artikel, bisa itu semua dimasukkan, terus disusun secara rapi dan digunakan secara lengkap, teratur. Jadi secara rumput dia lebih bagus gitu dia. Jadi mereka yang nggak tahu karya tulis yang kamu sumber dari mana, jadi tahu gara-gara ada daftar pustaka itu. Oh, segampang itu ya bikinnya. Ada tahapan-tahapannya juga ternyata. Kalau gitu aku pada dari kemarin. Ngapain aku buang-buang waktu buat orang yang gak penting ya? Harusnya aku selesaiin ini aja. Nah, itu. Makanya jangan langsung panik, samain tugas. Samain cita-cita daripada cinta. Bener tuh. Terima kasih ya semuanya udah mau bantuin aku. Jadi aku udah tahu nih cara bikin KTI itu gimana. Gampang ternyata. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Semangat-semangat. Karya tulis ilmiah bukan hanya tentang mengetik halaman demi halaman, namun tentang proses belajar mencari solusi, memahami masalah, dan menyusun pemikiran secara teratur. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, diperlukan langkah-langkah yang jelas, mulai dari menentukan topik, mencari teori, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Karena itu, kerjasama, semangat belajar, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi kunci utama dalam menyelesaikannya. Dan dari semua itu, Hafiz belajar bahwa setiap masalah selalu bisa dihadapi. Laban al Yaure